Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah pintu menuju akhirat, dan setiap manusia akan melewati detik-detik itu, baik mukmin maupun kafir. Namun, bagi orang kafir, saat nyawa dicabut, mereka akan mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Proses itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga penuh dengan ajab yang dimulai sejak sakaratul maut hingga alam barzah. Mari kita renungkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sampaikan tentang nasib orang kafir saat nyawanya dicabut. Ketika ajal orang kafir tiba, malaikat maut datang kepada mereka dengan rupa yang sangat menyeramkan, membawa kabar buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi ini, dan alangkah dahsyatnya jika engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul wajah dan punggung mereka sambil berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika seorang hamba yang kafir akan meninggal dunia, malaikat turun kepadanya dengan wajah hitam, membawa kain kasar dari neraka. Mereka duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut mendekatinya dan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan murka Allah." Hadis riwayat Ahmad nomor 18.557. Nyawa orang kafir tidak dicabut dengan lembut seperti orang mukmin. Malaikat maut menariknya dengan kekerasan seperti mencabut duri dari kain wol yang basah. Proses ini sangat menyakitkan, penuh dengan penderitaan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka, memukul muka mereka dan punggung mereka?" Quran Surat Muhammad ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, nyawa orang kafir dicabut seperti mencabut tusukan besi berduri dari kain basah. Besi itu merobek-robek tubuh dan menghancurkan jiwa mereka. Hadis riwayat Ahmad nomor 18.653. Setiap cabikan menimbulkan rasa sakit yang tidak pernah dirasakan di dunia, dan itu berlangsung hingga nyawa benar-benar keluar dari jasadnya. Setelah nyawa dicabut, malaikat menghardik jiwa orang kafir dengan penuh penghinaan. Mereka berkata, "Keluarlah kamu, wahai jiwa yang buruk, menuju kemurkaan Allah dan siksa yang pedih." Hadis riwayat Ahmad nomor 18.558. Tidak ada sambutan indah atau kasih sayang. Yang ada hanyalah ancaman dan hinaan, menggambarkan nasib mereka yang suram di akhirat kelak. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, setelah nyawa dicabut, ruh orang kafir mengeluarkan bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bangkai. Ruh ini dibawa ke langit oleh malaikat.
tetapi tidak ada satupun pintu langit yang terbuka untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan yang menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Setelah nyawa dipisahkan dari tubuh, perjalanan menuju alam kubur dimulai. Alam kubur menjadi tempat penyiksaan bagi orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2460. Bagi orang kafir, kubur menjadi lubang neraka. Malaikat Munkar dan Nakir akan datang dengan rupa yang menyeramkan untuk menginterogasi mereka. Namun, orang kafir tidak mampu menjawab karena hati mereka telah tertutup dari kebenaran. Orang kafir akan menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih menakutkan. Mereka ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki amal mereka, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki amal dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah tanpa beramal." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2459. Sahabatku, mari kita manfaatkan sisa umur ini untuk bertobat, untuk beramal soleh, dan untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan kita menjadi hamba yang menemui ajal dengan murka Allah di akhirat kelak. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan diri dengan amalan-amalan terbaik kita. Jangan tunda untuk bertobat dan memperbaiki diri. Banyaklah memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah ladang untuk menanam amal, dan akhirat adalah tempat memetik hasilnya. Jangan sampai kita menyesal karena telah lalai memanfaatkan waktu kita selama di dunia. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang mendapatkan ridho dan surgamu. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain agar pesan-pesan kebaikan ini dapat menyentuh lebih banyak hati. Dan kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sahabat, memberikan keberkahan, dan melapangkan rezeki, dan memudahkan segala ikhtiar dan urusan sahabat dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, tidak lupa kami mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga niat kami menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini dapat bermanfaat buat semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.